Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Fayang ibadallah, wahai hamba Allah, ittaqullah, taatlah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, taat kepada Allah dengan kesungguhan ketaatan. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali pada saat ajal bisa kapanpun datang kepada kita illa wa antum muslimun, kecuali keadaan kita sebagai seorang muslim. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman-Nya kepada kita semua bahwa kalian, artinya umat Muhammad, adalah umat terbaik di antara umat yang ada di kolong jagat ini. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk menjadi umat yang terbaik, hidupnya umat Muhammad itu dihabiskan untuk berdakwah, untuk mengajak orang agar manusia itu berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan menghalangi orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa. Wa tu'minuna billah, dan mengimani, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai nabinya, mempercayai kitabnya, mempercayai hari akhir, ada hidup setelah kematiannya, dan mempercayai keputusan, ketetapan Allah yang menimpa kita. Sadaqallahul yang saya muliakan, saya hormati Sohibul Bait Ustadz Haji Agung Rudiantara beserta Ibu, warga besar yang saya hormati, Pak Mufti beserta Ibu, para Ustadz, ini Ustadz semua sesungguhnya ya, ada Ustadz Hendri, ada Ustadz Gun, semua para asatid. Ini ada pengacara kita. Ini hadir ya, luar biasa ini. Ada Gus kita ya, dari Langitan. Namanya Gus Mar. Ada Gus Udin mana nih? Ada ya, ada ya. Yang saya doakan juga ibu-ibu, luar biasa ini ya, mendampingi para bidadara ya. Jadi kalau bapak-bapak bidadara, ibu-ibu bidadari. Yang saya doakan semoga semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan, sekaligus keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah bersolawat agar kita selamat hidup kita di dunia, dan selamat kita kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah MHM, ya ini memang majelisnya MHM. Jadi malam hari ini tuh malam 17 ya? Malam 16? Malam 16 ya, malam 16 gitu. Terima kasih Ustadz Agung. Karena Ustadz Agung ini sering bercerita tentang tempat ini gitu. Ternyata benar gitu ya. Ini suara ombak ini ya. Karena nggak kelihatan aja, jadi kita nggak takut gitu ya. Padahal ini besar banget ini Pak. Kalau kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Oh ini ombak besar loh ini gitu. Iya kan Pak? Nggak kelihatan Ustaz. Kalau disenteri pakai ini bisa nggak itu? Ini luar biasa.
Eh, saya akan mengajak dulu, yang pertama saya mau ngajak untuk meluruskan niat. Nah, gitu ya, meluruskan niat. Kita datang ke tempat ini untuk bertakarub kepada Allah. Kita datang ke tempat ini untuk mendekatkan diri kita kepada pencipta kita. Ayo kita ini lurus dulu ya, kita luruskan dulu. Kalau niatnya tidur, nanti dapatnya tidur gitu ya. Jadi niatnya harus biar berpahala, maksudnya gitu. Biar berpahala. Satu, ayo kita niatkan duduk kita di sini di majelis ilmu. Majelis ilmu itu orang yang mendatangi, ya orang yang mendatangi majelis ilmu itu, nanti tanya Ustadz Andre ya, luar biasa gitu. Apa namanya, imbalannya ya, imbalannya, kemuliaannya. Bahkan tadi saya minta ke anak-anak saya, ayo niat kita menghadiri majelis Al-Mahabbah gitu ya, majelis cinta ini Al-Mahabbah itu ya, cinta kita kepada Allah. Kita niatnya lurus agar apa gitu, agar keluar dari rumah kita dapat naungan malaikat. Jadi orang yang berniat mencari ilmu, menuntut ilmu itu, dari keluar itu, dari pintu itu langsung itu dapat pengawalan para malaikat ya, 70.000 malaikat itu membersamai kita ya, sampai kita besok pulang. Kerjaannya apa malaikat ini? Satu, memintakan ampun gitu ya, memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Jadi luar biasa itu. Kemudian yang kedua, tugasnya malaikat ini selain ya Allah ampuni ini dosa orang yang mau thalabul ilmi ini, ampuni itu dosa-dosanya itu. Yang memintakan adalah para malaikat. Yang kedua gitu, malaikat ini menjaganya. Jadi melindungi gitu. Jadi kita itu dalam pengawalan ya, dalam perlindungan. Ini kan masuk dalam rukun iman kan, mengimani malaikat-malaikat kan ya. Nah kita mengimani itu pekerjaannya malaikat ini. Selalu menjaga. Bahkan itu ya, kalaupun ajalnya tiba gitu ya, itu masuk di dalam kategori syahid. Hebat sekali lah. Itu orang menuntut ilmu itu. Maka ayo teman-teman semua kita luruskan niat kita datang ke tempat ini. Ya Allah, saya berniat ke Indonesia Resort ini untuk menuntut ilmu, untuk takarub kepada Allah, agar kita memperoleh kebaikan dari majelis ini. Ini satu. Yang kedua, teman-teman semua, saya akan mengajak untuk memperbanyak syukur. Jadi ada namanya wirid syukur. Ya, wirid syukur ini luar biasa. Kalau tadi Pak Mufti ada wirid ngopi namanya tadi. Ini wirid syukur gitu. Jadi wirid syukur itu menarik. Kalau mau bangun tidur, ayo ya teman-teman, saya ini juga ilmu ini ya. Jadi kalau bangun tidur, saya punya tujuh seremoni bangun tidur. Nah, jadi ada tujuh aktivitas sebelum tidur, ada 7 aktivitas bangun tidur. Ini dahsyat ini kalau kita mau melakukan itu. Nah, saya mau buka yang bangun tidur dulu. Yang pertama gitu, ketika atau kita buka dulu deh mau tidur. Nanti kita mau tidur lagi tuh Pak ya. Pak Yuli ya, kita mau tidur lagi tuh ya. Nah, kalau mau tidur itu yang pertama kali itu sebenarnya mengambil wudhu. Kenapa kok mau tidur itu mengambil wudhu? Kenapa itu? Coba lihat orang yang wafat itu, orang yang meninggal itu Pak, diwudhu nih Pak ya? Ya nggak Pak? Diwudhu nih dulu tuh, dimandi diwudhu loh, suruh wudhu loh Pak itu. Nah kita itu tidur kan mau mati kan? Mau mati loh Pak Yuli. Doanya doa mati itu. Gimana itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut mut mati itu. Maka wudhu tuh, ambil wudhu, sikat gigi gitu. Itu seremonial pertama itu. Yang kedua seremonialnya minum air putih, tapi jangan banyak-banyak, tak gelas saja Pak. Kenapa kok minum air putih Pak? Kenapa?
Nanti pipis ya gitu. Ternyata gitu teman-teman, kita berangkat tidur itu sedang menuju bengkel, Pak. Jadi kita ini kalau mobil itu ya, itu masuk bengkel itu ya, perbaikan rest area gitu. Jadi orang tidur itu sesungguhnya sedang mengistirahatkan mobil badan gitu. Namanya pit stop gitu. Bengkel dulu, benahin dulu gitu. Maka kalau mau berangkat tidur itu sadari kita sedang masuk bengkel. Apa? Mengganti sel, ya. Ya gitu. Jadi apa namanya tadi? Regenerasi sel, ya. Ya, ini penting banget nih. Penting banget gitu. Kita ini tahu bahwa orang tidur itu sedang memperbaiki sel yang sudah kita pakai tadi siang. Nah itu perlu mas. Gitu. Namanya air hangat. Nah, kalau tidur agar sempurna ternyata ya sistem hormon tubuh kita luar biasa hormon. Salah satu hormon yang akan keluar untuk menyempurnakan proses metabolisme itu lampunya harus mati. Jadi jangan gini ini wah saya kalau lampunya gelap raketok ya tak. Ya iya ngono. Ini gelap ya raketok. Jadi saya itu kalau mau tidur sama mati itu gelap gulita begitu. Gelap gulita memang gitu. Gelap gulita gitu. Tidur ini. Nah ternyata seremonialnya dalam suasana gelap. Untuk apa? Agar proses regenerasi sel, proses metabolisme ini itu sempurna. Sempurna itu. Ini penting. Nah kemudian yang keempat berdoa. Berdoanya apa? Minta dibangunkan Allah. Jam berapa pengennya? Ayo mau jam berapa gitu ya? Ya jam 3, saat jam 3. Saat mau jam berapa saat? Jam 2 gitu. Pak Gun jam berapa Pak Gun? Jangan jam 5 loh ya. Allah. Gus Mar jam berapa Gus? Alhamdulillah rutin setengah 4 minit. Oh, setengah 4 ya. Karena begini. Ternyata gitu ya. Ternyata afirmasi ya, ya afirmasi itu ya Allah, saya terus ikrarkan ya Allah bangunkan saya jam 2. Saya dengan istri itu jam 2. Jam 2 ya. Oh ya, handphone semua dinyalain jamnya di dinding gitu. Nanti jam 2 persis itu jiwa kita itu Pak, dikembalikan itu Pak. Nah pertanyaannya lagi, kita ini ingkar janji atau nah ini hati-hati nih gitu ya. Ya Allah, guru saya itu riadohnya itu bangunnya jam 00 Jam 12.00 itu mulai bangun gitu.